Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Risda Cahyautami di pembelajaran mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10 TKJ. Materi kali ini tuh tentang percabangan dalam Python. Kan sebelumnya kita udah paham tentang operasi, terus tentang apa itu Python dan struktur yang ada di dalam Python. Jadi sekarang dilanjut dengan materi selanjutnya, yaitu percabangan dalam Python. Percabangan sendiri itu yang perlu kalian pahami itu ada 4 tipe materi percabangan. Ada di dalamnya adalah if statement, kemudian if else statement, kemudian ada if else statement, yaitu kondisi yang berantai. Kemudian ada nested conditional, yaitu kondisi yang bersarang. Jadi if-nya di dalam if gitu. Jadi kayak if bersarang disebutnya. Nah, yang pertama yaitu pernyataan bersyarat atau if. Untuk menulis sebuah program yang berguna, kita hampir selalu membutuhkan kemampuan untuk memeriksa kondisi dan mengubah perilaku program yang sesuai kita butuhkan. Jadi gini, kita kan bikin sebuah aplikasi atau kita bikin program. Itu kan nggak mungkin si programmernya yang nulis aja di dalamnya tanpa ada kebutuhan khusus gitu. Terkadang kan kita butuh program yang memilih dan memilah suatu kondisi. Misalnya ada program seleksi mahasiswa atau seleksi siswa. Itu kan dilihat nilai raport SMP-nya berapa, kemudian dilihat juga usianya berapa. Nah, di situ baru ada pernyataan, ada syarat-syarat tertentu. Misalnya jika usianya lebih dari 14 tahun, maka dan nilainya, mungkin nilai sekolahnya lebih dari 75, dinyatakan lulus. Namun ketika usianya di bawah misalnya 13 tahun dan nilainya rapotnya itu di bawah 75, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, persyaratan-persyaratan itu dan pernyataan-pernyataan itu sangat dibutuhkan dalam sebuah pemrograman. Makanya adalah yang disebut dengan pernyataan bersyarat atau if, memberi kita kemampuan untuk memecahkan sebuah proses gitu. Nah, di sini ada contohnya, di sini ada gambarnya. Ketika sebuah kondisi itu berbagai macam ya kondisinya, kemudian dinyatakan benar, maka akan dilanjutkan dengan statementnya. Statementnya itu bisa yang tadi Ibu bilang, kamu lulus atau kamu tidak lulus. Kemudian sistem berakhir. Nah, di sini ada salah satu kondisi di mana ada sebuah konser band yang mensyaratkan penontonnya berusia 17 tahun. Jadi kondisinya itu sebuah konser band yang mensyaratkan penontonnya berusia 17 tahun ke atas gitu. Nah, di sini Ibu ambil contoh. Ada satu contoh kondisi. Kalau ini beda lagi. Jadi kan kalau sebelumnya itu 17 tahun. Jadi di sini adalah kondisinya, apakah kamu berusia 17 tahun? Jika dicek nih KTP-nya, oh iya benar 17 tahun, maka disebut statusnya itu adalah true, benar. Kemudian statementnya, oh silahkan masuk gitu. Tapi kalau dia salah atau tidak berumur 17 tahun, maka langsung exit gitu, istilahnya langsung keluar, nggak boleh diizinkan masuk atau proses dibatalkan gitu, proses dibereskan, selesai. Kalau dia berusia 17 tahun, maka ada statement khusus gitu. Jika dia benar berusia 17 tahun, maka dipersilahkan masuk atau dicek yang lainnya. Nah, ini salah satu contohnya kondisi ada sebuah konser BTS. Mungkin di sini banyak banget yang senang Korea ya. Si konser ini gitu ya, ada mensyaratkan penontonnya itu berusia 19 tahun. Nah, ketika kalian misalnya ada yang berumur 17 tahun, dilihatlah
di sini kan mensyaratkan penontonnya berusia 19 tahun. Apakah anggap saja ini ya Adi. Apakah Adi ini berusia 19 tahun? Tentu bukan ya, karena Adi umurnya 17 tahun. Maka statusnya itu adalah false, salah. Jadi kondisinya itu dia itu salah, bukan penonton yang berusia 18 tahun. Maka Adi tidak diperbolehkan untuk masuk ke konser tersebut. Nah, kemudian anggap Ani ya. Ani berusia 19 tahun, ingin menonton BTS nih konser. Di sini ada persyaratannya, penontonnya berusia 19 tahun. Apakah Ani berusia 19 tahun? Ketika cek KTP dan segala macamnya, wah benar. Maka dia bisa masuk ke konser tersebut. Itu sebenarnya fungsi kondisi if gitu ya. If atau jika gitu. Nah, di sini ada sintaknya. Sintaknya sendiri ini untuk kita lakukan coding ya, coding di bahasa Python. Nah, di sini kan tadi si konser BTS itu harus berusia 19 tahun. Kalau 19 tahun berarti kan di atas umurnya di atas 18 tahun kan. Jadi jika umur lebih besar dari 18 tahun, print kemudian diperbolehkan masuk. Tapi kalau kurang dari 18 tahun atau 18 tahun, maka dia dipulangkan. Ini sebagai pernyataan kondisinya. Jadi yang tadi itu adalah pernyataan if-nya. Nah, di dalamnya ini adalah pernyataan kondisinya. Nah, ini adalah statementnya. Jadi hasil dari kondisi ini tuh apa? Nah, kemudian ini adalah hasil dari kebalikannya. Jadi pengecualiannya dari pernyataan ini, yaitu pulang kan. Nah, kita isi variabel umur itu dengan 17 tahun. Nah, ini kan Adi nih. Adi berumur 17 tahun. Nah, lihat kondisinya, si sintaknya. Jika umur lebih besar dari 18 tahun, nah dicek apakah kondisinya Adi ini berumur 17 tahun. Kondisinya itu salah, bukan. Andi tidak berumur 17 tahun. Maka langsunglah si sintak itu nggak ke sini, tapi dia langsung ke print pulang karena tidak memenuhi kondisi lebih besar dari 18 tahun. Jadi Andi dipulangkan. Nah, kemudian yang tadi kan Ani berusia 19 tahun. Nah, umur 19 tahun itu lebih besar dari 18. Betul, iya kan? Gak mungkin 19 tahun dulu terus 18 tahun, tapi kan 18 tahun, 19 tahun, 20. Nah, jadi umur lebih besar dari 18, betul statusnya. Jadi Ani dapat masuk ke acara tersebut gitu. Selanjutnya itu setelah if ada kan ya, setelah if ini ada yang dinamakan dengan if else, pernyataan bersyarat. Kalau tadi kan hanya pernyataan jika, nah yang kedua itu adalah pernyataan jika kecuali. Jadi pernyataan bersyarat. Seringkali kita menginginkan suatu hal terjadi jika sesuatu kondisi benar dan hal lain terjadi jika kondisi salah. Jadi misalnya gini, misalnya ibu mau makan nih gitu. Ibu tuh udah ada di otak ibu tuh, oh yang pertama ibu cari itu adalah nasi goreng gitu kan. Jika ibu menemukan nasi goreng, maka ibu makan nasi goreng. Jika
tidak menemukan nasi goreng, else keadaan salah kan, tidak menemukan nasi goreng, maka ibu mau makan misalnya mie goreng gitu. Jadi itu adalah kondisi di mana pernyataan benar maupun pernyataan salahnya itu ada statementnya. Jadi ada eh, pengakhiran maksudnya gitu, statementnya. Kan ada statement untuk makan nasi goreng dan ada statement untuk makan mie goreng. Makanya kita harus membutuhkan yang namanya if else. Nah, kalau if aja kan tadi cuma ada benar ya, kondisi benar, kemudian ke statement pertama. Nah, kalau dua kondisi gitu ya, ada kondisi benar dan ada kondisi salah. Nah, si prosesnya itu kayak gini. Jadi kita yang tadi ibu jajan nih, terus di sini ibu lihat ibu mau makan apakah ada nasi goreng. Nah, kalau ada ibu makan nasi goreng. Nah, terus kalau tidak ada maka ibu makan mie goreng kemudian pulang, makan nasi goreng kemudian pulang gitu. Jadi di sini juga ada contohnya, ada sebuah acara konser dan jumpa fans. Jadi statement pertama itu adalah acara konser, statement kedua adalah jumpa fans. Namun ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Untuk konser hanya diperuntukkan bagi usia 18 tahun ke atas. Jadi 18 tahun ke atas itu ya umur 19, 20, 21, 22 itu boleh. Tapi untuk 18, 17, 16 itu tidak boleh. Di bawah usia tersebut, tapi untuk 18, 17, 16 dapat mengikuti jumpa fans gitu. Ya dari sini mah untuk statement 1 itu untuk usia 19, 20, 21 ke atas. Yang ini acara jumpa fans itu untuk 18, 17, 16 ke bawah. Nah, ada sebuah acara konser dan jumpa fans, namun ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Untuk konser, hanya diperuntukkan bagi usia 18 tahun ke atas. Di bawah usia tersebut dapat mengikuti jumpa fans. Nah, Adi ini bingung nih, bisa masuk konser apa jumpa fans gitu kan. Ketika sistemnya itu seperti yang telah Ibu bacakan ini, kondisinya, maka Andi tidak diizinkan untuk memasuki konser karena umurnya di bawah 18 tahun. Maka Andi hanya diizinkan untuk jumpa fans gitu. Karena untuk jumpa fans itu usianya di bawah 18 tahun, maka Andi bisa masuk ke acara jumpa fans. Nah, sekarang Ani berusia 19 tahun. Ani ingin mengikuti konser. Maka keadaan Ani dengan umur 19 tahun itu adalah benar dan diperbolehkan untuk masuk ke dalam konser tersebut. Nah, untuk sintaknya sendiri, ini ada penambahan. Penambahannya itu di kata-kata else ini nih ya. Jadi, kan tadi cuma sampai satu kondisi, sekarang itu atau satu statement, sekarang itu ada dua statement. Jadi ada kamu dapat masuk ke konser atau kamu bisa pergi ke jumpa fans atau keadaan lainnya gitu ya, else. Nah, sekarang kita contohkan untuk Andi yang berumur 17 tahun. Andi berumur 17 tahun. Apakah kondisi memenuhi untuk memasuki konser? Konser sendiri itu kondisinya adalah harus berumur lebih besar dari 18 tahun. Maka statusnya atau kondisinya Andi itu tidak diperbolehkan untuk masuk. Maka selanjutnya adalah ke poin kondisi statement kedua, yaitu else. Maka Andi
diperizinkan atau dibolehkan untuk pergi jumpa fans. Nah, dan untuk statement ini yaitu Andi pulang. Jadi setelah pergi jumpa fans, kemudian Andi pulang. Di sini ada Ani. Ani berumur 19 tahun. Lihat statementnya, apakah Ani berusia lebih dari 18 tahun? Ya, tentu benar, true. Maka statementnya itu kamu dapat masuk. Jadi Ani bisa menonton konser seperti sebelumnya ya. Kemudian pulang. Kondisi pernyataan selanjutnya yaitu pernyataan berantai. Jadi ada if, elif, dan else. Terkadang ada lebih dari 2 kemungkinan dan kita membutuhkan lebih dari 2 cabang. Salah satu cara untuk mengekspresikan komputasi seperti itu adalah kondisi berantai. Nah, ini kondisi yang berantai. Jadi di sini ada salah satu contohnya, ditambah lagi ya, ada statement A, statement B, kemudian statement C, dan diakhirilah sistemnya atau prosesnya. Jadi di sini ada proses, apakah misalnya X kurang dari Y. Jika benar, maka ke statement A lalu exit, selesai. Kemudian jika salah, dicek lagi, apakah X lebih besar dari Y? Benar. Masuk ke statement B, kemudian diproses dan berhenti, selesai. Apakah X lebih besar dari Y? Salah, itu masuk ke statement C, kemudian selesai. Nah, sebagai contoh kondisi, di sini ada beberapa kondisi untuk memastikan seseorang diizinkan menonton konser. Pada tiket tertulis untuk konser A diharuskan berusia 18 tahun. 18 tahun ke atas ya. Di konser B diharuskan berumur 18 tahun saja. Jadi khusus party atau khusus konser anak-anak 18 tahun. Dan yang di bawah 17 tahun atau di bawah 18 tahun, yaitu kita masukkan ke statement C. Nah, di sini jadinya tuh ada acaranya tuh ada konser BTS, jumpa fans BTS, kemudian di gedung tetangga gitu ada konser Anet. Nah, di sini Andi berumur 17 tahun, itu tentu saja tidak boleh ya masuk konser BTS. Tapi dia bisa jumpa fans ya. Dia diperbolehkan untuk jumpa fans seperti pernyataan kasus sebelumnya. Nah, di sini Ani berusia 19 tahun itu diperbolehkan untuk mengikuti konser karena konser ini harus berumur 18 tahun ke atas ya. Jadi karena usia Ani memenuhi itu, maka diizinkan. Ada lagi nih, Dudi. Dudi berusia 18 tahun. Dudi ini tentu nggak bisa ya masuk konser karena konser harus 18 tahun ke atas. Jadi kalau 18 tahun ke atas kan bukan 18 bisa masuk, enggak. Jadi 19, 20, 21 baru bisa masuk ke sini. Kalau ke sini di jumpa fans itu boleh diizinkan yang di bawah 18. Jadi 18 juga bisa masuk jumpa fans. Tapi kebetulan Dudi gak terlalu suka nih sama BTS. Jadi dia memilih tiket untuk konser Anet. Konser Anet itu diperuntukkan hanya untuk umur 18 tahun saja ceritanya ya. Jadi Dudi pergilah masuk ke konser Anet. Nah, untuk sintaksnya sendiri di sini ada if sama seperti sebelumnya. Kemudian ada tambahan baru yaitu ada elif untuk statement
pergi ke konser Anet, dan statement C atau statement yang lainnya ini else, itu untuk pergi jumpa fans, dan print pulang atau ya diakhiri si codingan ini pulang. Nah, di sini ada Andi berusia 17 tahun, dicek lagi apakah umurnya lebih besar dari 18 tahun. Bukan, maka Andi langsung diproses ke pergi jumpa fans. Karena ke Anet juga nggak bisa ya, dia nggak bisa masuk ke Anet karena untuk konser Anet itu khusus untuk 18 tahun. Jadi dia hanya boleh untuk pergi jumpa fans dan pulang. Selanjutnya Ani berusia 19 tahun. Kita lihat lagi kondisinya, apakah Ani berumur lebih dari 18 tahun? Benar, maka Ani diperbolehkan untuk masuk ke konser. Lalu setelah acara, setelah proses, maka Ani pulang. Selanjutnya ada Dudi. Di sini Dudi berumur lebih besar dari 18 tahun? Bukan. Jadi dia tidak dapat masuk ya. Apakah terus langsung ke sini kan? Apakah Dudi berumur sama dengan 18 tahun? Benar. Maka Dudi bisa pergi ke konser Anet. Lalu pulang. Jadi ini yang dinamakan dengan ini ya, if yang bercabang atau ya. Jadi ada if, ada if lagi, kemudian ada else. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan statement-statement tambahan lainnya. Nah, setelah if, dan else. Nah, ini ada lagi nih namanya nested conditionals, yaitu if bersarang. Secara gampangnya ya, nested if ini adalah pernyataan if yang di dalamnya terdapat if lagi. Jadi kalau tadi mah if ada else if, jadi kalau ini enggak, jadi ada if di dalamnya, kemudian proses selanjutnya adalah if lagi gitu. Bisa ada 7 if, bisa ada 5 if, itu tergantung dengan kondisi yang kita inginkan dan statementnya. Artinya, pernyataan if bersarang jika kondisi if yang paling luar atau yang paling pertama bernilai benar, maka kondisi if yang berada di dalamnya baru akan dibaca oleh sistem, baru akan dilihat oleh sistem. Jadi kalau if yang pertama itu terbaca, maka if yang di dalamnya itu baru bisa diproses gitu. Kalau if yang di line pertama itu sudah misalnya umur lebih besar dari 18 tapi si adik ini 17, maka tidak memenuhi if yang pertama, dia tidak bisa masuk ke if yang kedua gitu, atau enggak kondisi yang kedua gitu. Jadi ini adalah kondisi if pertama. Nah, dan ini adalah kondisi if kedua. Jadi apa ya, di ibaratnya tuh di dalam if ada if lagi, kemudian baru proses. Nah, di sini Ibu contohnya beda lagi. Jadi di sini Ibu mencontohkan ada sebuah aplikasi pendaftaran tiket, ya tiket konser tadi gitu, yang di dalamnya dimintai untuk mengisi nama, email, dan password. Terdapat juga beberapa pilihan pertanyaan untuk melakukan login. Jadi kan kalau login, apakah Anda akan login? Nah, di program ini tuh ada pernyataan seperti itu. Nah, di sini ada sebuah sintak program Python-nya. Nah, ini untuk tahu ya, udah tahulah print itu pendaftaran. Kemudian di sini ada variabel nama,
yang akan diinputkan nama, kemudian ada variabel email yang akan diinputkan dengan email, kemudian ada password, PASSW, yang akan diinputkan dengan password. Kemudian kita bikin judul lagi, kayak ketika kita masukkan nama kita masukkan kan input ya. Di sini ingat input itu berarti memasukkan input, output, input, proses, input, ini proses, baru output. Jadi kita mungkin kalian pernah belajar ya, ibu nggak tahu ya sejauh mana kalian belajar tentang input, output, atau input, proses, output. Sebuah sistem itu berjalan ya. Harus diingat, program apapun, codingan apapun, itu jalannya itu input, proses, diproses nih hasil yang kita inputkan, kemudian output, dikeluarkan. Misal, kita tuh kan ngetik, kita menginputkan nama dari keyboard. Berarti misalnya ya, dengan nama ibu di keyboard kita ketik Rizda gitu kan. Kemudian laptop kita memprosesnya lalu mengoutputkannya melewati layar atau LCD kita kan, ada namanya di situ Rizda, ada tulisannya. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan sistem atau program. Jadi kalian udah harus mengerti proses perjalanan sebuah program di laptop, di HP, di komputer, di server, dimanapun itu adalah ada inputan, kemudian ada prosesnya, kemudian ada outputnya. Seperti tugas yang ibu berikan yang mengenai sewa buku itu, program itu dipakai oleh kasir toko bukunya. Jadi kasir penyewaan bukunya. Si kasir itu akan menginputkan nama dari bukunya. Jadi nama buku, misalnya kan ibu mencontohkan minggu kemarin itu Saitama. Itu diinputkan tuh oleh kasirnya. Kasir ngetik tuh di laptopnya. Kan program memunculkan perintah input nama buku gitu, masukkan nama buku. Kasir nulis tuh di keyboardnya Saitama. Kemudian dilanjut lagi si programnya input jenis buku, kasir ngetik lagi komik. Kemudian program nampilin lagi input harga buku, misalnya Rp 2000. Kemudian program nanya lagi input berapa lama peminjaman gitu. Masukkan lagi tuh di keyboard kasir 6 hari atau 5 hari gitu kan. Enter, kemudian program nanya lagi apakah ada diskon gitu, berikan diskon. Nah, karena mungkin minjamnya hari Jumat gitu, jadi didiskon lah 20%. Kasir input lagi diskonnya 20, enter. Nah, proses-proses yang dimasukkan oleh kasir dari judul buku Saitama, jenis buku komik, harga buku 2000, lama sewa 5 hari, dan diskon 20%, itu semua variabel diproses oleh si codingan kalian, oleh si program itu. Gimana caranya memberi diskon, gimana caranya memberi nama, gimana caranya mengkalikan, itu diproses, kemudian ditampilkan kembali ke layar agar bisa dibaca oleh kasir atau agar bisa di-print gitu kan, di-print ke kertas gitu, biar dikasihkan ke pelanggannya. Jadi kan di situ di layar ditampilkan kembali bahwa ada pelanggan meminjam buku berjudul Saitama, genrenya komik, dengan harga sewanya itu 5 kali 2 10.000, kemudian harga diskon jadi 8.000. 8.000 dari mana?
kan diskon 20% dari 10.000. 10.000 kali 20 berapa? 2.000. 20%, 10.000 kali 20% berapa? 2.000. Jadi 10.000 dikurangi 2.000, jadi si pelanggan ngebayar ke toko bukunya, toko penyewaannya itu hanya 8.000 karena sudah didiskon, sudah dikurangi 2.000 rupiah gitu. Jadi ingat lagi, yang namanya program itu ada input, kasir yang memasukkan, kemudian ada proses, program yang kalian coding, proses, kemudian ada output. Output itu hasil dari coding kalian ditampilkan kembali ke layar karena bisa di print. Kalau kita beli di Alfamart, Indomart kan di print gitu, ada notanya. Nah kayak gitu. Jadi mudah-mudahan kalian mengerti gitu ya, setelah ibu jelaskan flashback ke soal minggu kemarin gitu. Mudah-mudahan minggu ini lebih paham mengenai input ya, proses input, proses pemrogramannya sendiri, proses ya logikanya sendiri, kemudian proses outputnya. Input, proses, output, itu aja. Input, proses, output. Nah seperti di sini, ini juga kan ada input, kemudian diproses, dan di sini ada outputnya. Outputnya mana aja Bu? Ada ini outputnya, ada ini outputnya, ada ini outputnya. Nah, balik lagi kita ke if. Ini adalah if bersarang, atau if di dalam if ada if lagi. Jadi ini di dalam if ada if lagi gitu. Nah, if pertama ini adalah if yang memproses inputan dari sini. Apakah Anda ingin login? Ketika ingin login, maka kita pilih Y untuk yes atau N untuk no. Nah, di sini ada kondisi di mana if pertama, kondisi ke-1 di mana variabel N ini ya yang terpenuhi jika kita menekan huruf Y besar maupun Y kecil, maka ada proses login kan. Nah, proses login itu apa? Diminta masukkan email yang sudah kita daftar, masukkan email kita, masukkan password kita yang udah kita di sini kan kita bikin pendaftaran di proses pertama ini. Nah, ketika kita masukkan sesuai dengan pendaftaran ini yang di atas, proses pendaftaran ini, maka ada if selanjutnya. Ya, apakah variabel i atau email dan variabel p untuk password itu sama? Ini kan i untuk email, p untuk password. Apakah variabel i sama dengan email, p sama dengan password, sama tidak gitu yang dimasukkan oleh user. Kan kita tentu ya, kita mendaftar rizda.c.utami@gmail.com, password misalnya 1234. Ya kalau kita mau login ya harus sama juga memasukkan password dan emailnya. Nah, jika password dan emailnya sesuai sama, maka ini adalah if kedua di mana variabel i dan p harus bernilai benar. Ketika benar, maka selamat, saudara Rizda berhasil login gitu. Ketika salah, maka maaf. Ini adalah kondisi di mana else ya, kondisi di mana variabel i dan p salah. Maka akan tampil tuh di layar kita, maaf, email atau password Anda salah. Mungkin akan Ibu contohkan maksud dari program ini, bentar ya.